Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan kembali satukan kita untuk bersaat teduh bersama pagi ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji Engkau, bersyukur, memuliakan dan mendengarkan firman-firman-Mu. Beracaralah Tuhan, pimpin acara ini sejak awal hingga akhirnya, agar setiap pelayan-Mu bisa melayani dengan sebaik-baiknya dan setiap jaringan serta peralatan yang kami gunakan bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Benar Bapa, walaupun dosa kami merah seperti girmisi, tapi Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang gak layak karena dosa-dosa kami, karena perbuatan-perbuatan kami, perkataan kami yang tidak berkenan. Ubah kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu.
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, di sepanjang musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan, Engkau mau menerima kami. Engkau memampukan kami Tuhan. Engkau malah memberi kekuatan bagi kami. Tak henti-hentinya kasih setiamu pada kami. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini, kami ingin masuk lebih dalam. Bahwa kami, ya Roh Kudus, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Di tempat kami masing-masing. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu. Tuhan, Engkau mulia, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya, kami sembah-Mu Allah yang Engkau mulia, terima kasih Tuhan. Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Engkau sembah Dia, sembah Dia. Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Kami Maya Rabasyana menyembah-Mu Maya Oh ya Rabasyana Maya Engkau Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang dari sujud menyembah pujikan namanya. Terima kasih Tuhan.
we pray. Rabashana Maya Rabakana Maya Rabashana Maya Rabakana Maya Rabashana Maya. Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sendiri yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Urapi anak-Mu Paulus Tuhan. Urapi dia, sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah hanya roh-Mu Tuhan yang berkuasa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari Jumat yang agung ini, saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa kisah Injil pada hari ini. Di mana semua kisah ini terjadi pada satu hari ini. Kisah pertama saya ambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 39 sampai 40. Saya akan bacakan. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Pontius Pilatus di hadapan orang-orang Yahudi. Pilatus hendak membebaskan Yesus, namun orang-orang Yahudi malah menghendaki Barabaslah yang dibebaskan. Barabas adalah seorang penyamun. Nama Barabas dalam bahasa Aram berasal dari kata bar dan abbas, yang berarti putra dari Bapa. Yesus, sebagaimana kita ketahui, juga adalah putra Bapa. Dan Yesus adalah putra Bapa yang sesungguhnya. Betapa ironis dan menyedihkan, orang banyak itu memilih putra Bapa duniawi, Barabas, yang adalah seorang penyamun, dan menolak putra Bapa ilahi, Yesus yang tak bersalah. Kita pun sering memperlakukan Yesus secara demikian. Kita lebih sering memilih seorang penyamun, iblis, daripada memilih Dia yang menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya, yaitu Yesus.
Kisah kedua saya ambil dari Injil Matius bab 27 ayat 33 dan 34. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Yesus menolak meminum anggur bercampur empedu. Anggur bercampur empedu itu semacam obat bius yang dipakai untuk meringankan penderitaan para terhukum. Yesus menolaknya. Kenapa? Karena dia rela menerima penderitaan di atas kayu salib dengan kesadaran penuh tanpa campur tangan obat bius untuk mengurangi penderitaannya. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dia tidak ingin menghindari penderitaan sedetik pun dengan anggur bercampur empedu. Kisah yang ketiga, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekilas kalimat di atas terdengar seolah-olah Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Sekilas seolah-olah itu adalah sebuah seruan keputusasaan, kesepian, dan ketakutan. Bahkan seolah-olah Yesus tidak rela mati. Apakah betul demikian? Tentu saja tidak. Bukankah semalam di Taman Getsemani, Yesus sudah mengulangi 3 kali pernyataan. Terjadilah kehendakmu, terjadilah kehendakmu. 3 kali kepada Bapanya. Artinya apa? Artinya dia sangat rela dan sangat siap untuk mati. Dan untuk tujuan itulah Yesus telah datang ke dalam dunia. Lalu, apa arti pernyataan Yesus yang berseru demikian? Yesus ketika dia tergantung di kayu salib, dia hanya mengutip 1-2 ayat pertama dari kitab Mazmur 22, di mana ayat pertama dan ayat kedua itu berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur di atas adalah nyanyian pengharapan yang sangat terkenal yang dinyanyikan oleh orang Yahudi pada hari-hari raya. Teristimewa nyanyian yang dinyanyikan oleh kaum wanita ketika mereka mengalami masa-masa sulit dan dalam masa-masa kekelaman. Mazmur itulah yang mereka nyanyikan. Ketika Yesus disalib, bukankah mereka yang berada di bawah kaki salib adalah para wanita? Ibu Yesus, Maria Magdalena, serta wanita-wanita yang lain. Yesus dalam sakratul maut justru memberikan kekuatan kepada para wanita dan juga mereka yang ada di bawah kaki salib. Yesus mengingatkan mereka, jangan takut bahwa meskipun saat ini sedang dalam masa kelam, jangan takut. Ingatlah apa yang tertulis dalam Mazmur 22. Nyanyikanlah Mazmur 22 itu. Sesudah Anda mendaraskan Mazmur itu, maka percayalah pengharapan akan datang sesudah kekelaman. Dengan demikian, Yesus mengatakan, percayalah, sesudah hari ketiga dia akan bangkit. Kisah keempat,
Yohanes 19 ayat ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, kata Yesus. Di atas kayu salib, sesaat sebelum Yesus, Putra Allah yang kekal, menghembuskan nafasnya, yang kita kenangkan pada hari ini. Dia berkata, aku haus. Bapak Ibu, Allah tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kerinduannya hanya satu, yaitu menawarkan cintanya kepada manusia. Dan berharap manusia menanggapi cintanya. Betapa dia haus akan cinta kita. Betapa dia haus akan hati kita. Dia haus akan pertobatan jiwa-jiwa kita. Maukah kita memberikan cinta kita, hati kita, dan pertobatan jiwa kita untuk memuaskan dahaga dan rasa hausnya? Bapak Ibu, pandanglah salib. Di sana Anda akan menemukan ada seorang pribadi yang rela mati bagi Anda dan saya. Percayalah kepada Dia yang bergantung di kayu salib. Percayalah kepada Dia. Maka dosa-dosamu akan dihapus dan Anda akan menemukan kehidupan kekal. Selamat merayakan hari yang besar, hari Jumat yang agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh dengan doa penutup. Bapa, terima kasih Engkau izinkan kami semua menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengingat sengsara putra-Mu. Putra-Mu telah rela menanggung penderitaan untuk menanggung dosa-dosa kami. Ampunilah kami yang kurang berterima kasih ini ya Bapa. Kami mau mulai hari ini, mulai pagi ini, lebih percaya penuh kepada kebangkitan putra-Mu, lebih percaya penuh kepada firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami, dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami mau benar-benar bergantung kepadamu, karena semua rencana-Mu adalah rencana yang terindah buat kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga memohon untuk Pak Paulus dan Civila yang selalu membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu. Berkatilah keluarganya. Jauhkanlah kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Karena Engkau yang memilih mereka, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka. Tuntun selalu jalannya, supaya selalu setia, menjadi pelayan-Mu, dan menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan semua keluarga kami. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, murnikan kami, dan tuntun selalu jalan kami,
supaya semua perkataan dan perbuatan hanya berasal dari-Mu saja, sehingga hanya kemuliaan-Mu yang terpancar di dalam diri kami, sehingga hanya nama-Mu yang selalu besar dan nama kami selalu kecil. Doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan beserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk Mari kita foto bersama. Marlin, tolong share screen-nya gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi, 1, 2, 3. Terima kasih.